Ada kesalahan lain selain CV-nya gado-gado gitu ya. Penjelasannya masih terlalu umum. Tapi sebelum kita menuju ke caranya gimana dalam membuat CV, apa sih yang paling penting sebelum membuat CV? Personal branding yang baik akan mempermudah seseorang dalam menjual dirinya kepada konsumen. Ini dalam tanda kutip ya. Ketika misalnya nih sebelum lulus aku aktif ikut magang-magang, internship-internship. Nah, dengan internship itu aku membuat sebuah gebrakan gitu ya. Jadi itu sebuah personal brand ya. CV ya, apa itu CV? Bagi perusahaan itu hanya tools gitu ya untuk menilai kesesuaian profil pelamar kerja dengan persyaratan lowongan kerja. Jadi CV itu bagi pelamar it's a document untuk merangkum personal branding seseorang dalam bentuk yang lebih profesional. Dengan kita punya personal branding yang kuat, kita bisa mendapatkan dream job dengan mudah. Ini aku punya cerita ya. Sebelum aku ke Hasnur Group, di perusahaan yang kedua ya, itu aku semaksimal mungkin ya sudah membuat personal branding yang kuat, yang bagus gitu. Kemudian aku cantumkan di CV. Sekali aku apply, aku bisa dapat panggilan 8 perusahaan besar. 8 perusahaan besar ya. Itu easy banget. Itu aku cuman apply hanya seminggu dengan 8 panggilan dari perusahaan besar gitu. Jadi kita udah selangkah lebih maju ya. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan ketika interview gitu. Personal branding yang strong can open up new opportunities. Nah, bahkan nih kita nggak bergerak aja, kita nggak apply aja gitu ya, dengan kita punya personal branding yang kuat, mungkin recruiter bisa hijack kita melalui LinkedIn. Gimana sih caranya membangun personal branding? Nah, tadi ya, get to know yourself. Nah, setelahnya kamu bisa dengan gampang mempunyai CV yang powerful dan lolos seleksi ya kalau punya personal branding. Bagaimana cara membuatnya? Banyak perusahaan yang sudah menggunakan aplikasi tracking sistem ini. Contohnya nih di Jobstreet gitu. Pernah nggak teman-teman apply di Jobstreet? Aku rasa pernah ya. Di Jobstreet itu sudah menggunakan metode ATS. Berdasarkan hasil survei di Jobstreet ya, CV yang tidak lolos seleksi ATS itu ada 75%. CV yang masuk itu masih sedikit gitu. Jadi biasanya aku akan cari menggunakan keyword gitu. Misalnya aku lagi nyari project specialist. Tapi project specialist ini yang mengerjakan bidang renewable energy. Sehingga aku akan cari keywordnya renewable energy. Jadi yang salah itu bukan karena kurang pengalaman, bukan karena skillnya yang kurang memadai, bukan karena desain CV-nya yang kurang bagus. Lalu apa masalahnya, teman-teman? Nah, masalahnya itu adalah